Kemudian Rasulullah berdiri di sampingnya dan bersabda, dia telah membunuh 7 orang ini, kemudian mereka membunuhnya. Sesungguhnya dia adalah aku dan aku adalah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Daus Chono. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi pada video kali ini saya akan membahas salah satu kisah sahabat Rasulullah yang lebih memilih untuk berjihad di jalan Allah, dan sahabat ini sangat merindukan syahid. Jadi sahabat yang saya maksud di sini adalah Julaibib radhiyallahu anhu. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, perlu saya sampaikan terlebih dahulu kalau semua informasi yang saya sampaikan di video ini saya ambil dari ringkasan artikel yang ada di internet. Dan misalkan kalau ada informasi yang tidak saya sebutkan di video ini atau ada informasi yang kurang tepat, kalian bisa langsung komen di kolom komentar. Oke, jadi di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui kalian, dan perlu kalian ketahui bahwa saya juga masih sangat kurang paham dengan sejarah-sejarah Islam. Intinya pada video kali ini kita sama-sama belajar untuk mengenal sejarah-sejarah Islam. Oke, seperti apa kisahnya? Langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Sami'na wa ata'na. Itulah sikap seorang mukmin ketika sampai kepadanya perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana sikap ini sebagai bukti kecintaan kepada Rasulullah dan sebagai bukti keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang menjadi suatu keharusan bagi seorang hamba yang telah bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah untuk menerima segala yang telah menjadi keputusan Rasulullah. Tidak ada pilihan lagi bagi dirinya, kecuali harus tunduk dan patuh. Karena Rasulullah tidak memerintahkan kecuali dalam perintah tersebut mengandung banyak hikmah. Dan Rasulullah tidak akan melarang kecuali dalam larangan itu terdapat bahaya yang besar. Sikap yang taat, tunduk, dan patuh selalu menghiasi para sahabat Rasulullah yang merupakan satu generasi terdidik di bawah naungan cahaya nubuwah. Generasi yang dipuji oleh Allah dan yang terpilih untuk menemani dan mendukung dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di Quran surah Al-Ahzab ayat ke-30. Mana kisah ini berkaitan dengan firman Allah di Quran surah Al-Ahzab ayat ke-36, yaitu kisah sahabat Rasulullah yang bernama Julaibib. Sahabat ini bukan termasuk orang yang terpandang di kalangan kaum Ansar. Sahabat ini termasuk dalam kategori orang miskin dan tidak memiliki harta. Namun beliau sangat dicintai oleh Rasulullah karena ketakwaan yang ada pada dirinya. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menikahkan Julaibib dengan salah seorang putri sahabat Ansar. Kemudian Rasulullah mendatangi rumah sahabat Ansar ini dan berkata, nikahkanlah putrimu denganku. Di saat mendengar ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat ini tanpa berpikir panjang dan langsung menerima tawaran Rasulullah, di mana suatu kesempatan yang sangat berharga dan suatu kebanggaan yang tak ternilai ketika kita terjalin hubungan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa pinangan ini bukan untuk dirinya. Sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, kalau begitu pinangan ini untuk siapa wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, pinangan ini untuk Julaibib radhiyallahu anhu. Sahabat itu menjawab, baiklah wahai Rasulullah, tetapi aku harus melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan istriku. Sahabat ini pun pergi menemui istrinya dan terlintas di benaknya, apa kata orang jika putriku menikah dengan Julaibib? Bagaimana dengan martabat keluargaku? Kemudian setelah bertemu dengan istrinya, ia pun menceritakan pinangan Rasulullah ini. Kemudian dia berkata, wahai istriku, sesungguhnya Rasulullah ingin meminang putri kita, tapi Rasulullah meminangnya untuk Julaibib. Kemudian istrinya menjawab, tidak, aku tidak setuju. Jangan engkau nikahkan putri kita dengan Julaibib. Jadi di sini mereka enggan memiliki seorang menantu seperti Julaibib yang tidak memiliki apa-apa. Seperti inilah keadaan sebagian orang tua yang terkadang lebih mengutamakan dunia seseorang daripada agamanya.
Dan ternyata percakapan mereka didengar oleh putrinya. Dan ketika bapaknya hendak beranjak pergi untuk menolak pinangan Rasulullah, terdengarlah suara dari dalam kamar. "Siapakah yang meminangku, wahai ayah?" Kemudian ibunya menceritakan bahwa yang meminangnya adalah Rasulullah, tetapi pinangan itu untuk Julaibib. Kemudian putrinya menjawab, "Apakah kalian menolak perintah Rasulullah? Tidakkah kalian mendengar firman Allah di Quran surah Al-Ahzab ayat ke-36? Kemudian putrinya kembali berkata, "Terimalah pinangan itu karena ia tidak akan menyia-nyiakanku. Ketahuilah bahwa aku tidak akan menikah kecuali dengan Julaibib." Setelah mendengar perkataan putrinya, maka sahabat ini pun pergi untuk menemui Rasulullah. Kemudian ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku menerima pinanganmu, nikahkanlah putriku dengan Julaibib." Sungguh suatu pernyataan yang menunjukkan ketundukan terhadap perintah Rasulullah, di mana wanita soleha ini tidak melihat diri calon pendamping hidupnya kecuali dengan pandangan agama. Dia sangat memahami bahwa kemuliaan dan kebahagiaan hidup seseorang hanyalah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itulah sikap seseorang yang patuh kepada Rasulullah. Perintah Rasulullah selalu didahulukan dari keinginan pribadinya. Dia yakin bahwa keputusan Rasulullah pasti yang terbaik. Dan kebahagiaan pun terlihat dari wajah Julaibib. Istri yang soleha akan segera menjadi pendamping hidupnya dan akan memulai kehidupan yang baru. Namun kiranya angan-angan itu serasa hilang ketika panggilan jihad mengetuk pintu hatinya. Karena pada saat yang bersamaan Rasulullah memerintahkan kepada kaum muslimin agar berjihad di jalan Allah. Julaibib pun dalam keadaan kebingungan. Ia bingung mana yang harus dia pilih, antara istri soleha, kebahagiaan, atau mati syahid yang selama ini ia cita-citakan. Singkat cerita, ternyata kerenduan terhadap mati syahid di medan perang menjadi pilihan dari Julaibib. Kemudian berangkatlah Julaibib ke medan perang. Dia tinggalkan calon istrinya yang solihah demi menyambut panggilan Rabbnya, yaitu berjihad di jalan Allah. Sudah menjadi kebiasaan Rasulullah SAW. Beliau sangat memberi perhatian kepada para sahabat usai peperangan. Biasanya Rasulullah akan menanyakan siapa saja yang syahid dalam peperangan. Rasulullah SAW kemudian bertanya kepada sahabat, siapa saja yang gugur di jalan Allah. Kemudian para sahabat menjawab, "Fulan dan fulan, wahai Rasulullah." Para sahabat tidak menyebutkan nama yang dicari oleh Rasulullah, yaitu Julaibib. Maka Rasulullah kembali bertanya kepada para sahabat dan jawaban mereka masih tetap sama. Kemudian Rasulullah berseru, "Sesungguhnya aku telah kehilangan salah seorang sahabatku, yaitu Julaibib. Maka carilah dia." Kemudian para sahabat segera mencari jasad Julaibib dan mereka mendapatkan jasadnya yang tersungkur dan dikelilingi 7 jasad orang kafir. Kemudian para sahabat memberitahukan kepada Rasulullah dan Rasulullah segera menghampiri jasad Julaibib. Kemudian Rasulullah berdiri di sampingnya dan bersabda, "Dia telah membunuh 7 orang ini, kemudian mereka membunuhnya. Sesungguhnya dia adalah aku dan aku adalah dia." Kemudian dengan penuh lemah lembut dan kasih sayang, Rasulullah mengangkat jasadnya dan menyandarkannya di lengannya. Para sahabat pun mempersiapkan liang lahat untuk Julaibib dan Rasulullah terus menyandarkan jasad Julaibib di lengannya sampai akhirnya Julaibib pun dikuburkan. Seperti itulah akhir kehidupan dari Julaibib radhiyallahu anhu. Beliau menutup lembaran-lembaran amalnya dengan mati syahid di jalan Allah. Lalu bagaimana dengan nasib wanita soleha yang siap mendampinginya? Di saat Julaibib meninggal dunia, wanita itu menjadi seseorang yang kaya raya di kalangan kaum Ansar. Karena Rasulullah mendoakan wanita soleha itu, "Ya Allah, curahkanlah kebaikan untuknya dan jangan engkau menjadikan untuknya kehidupan yang susah." Dimana dengan doa Rasulullah ini, ia mendapatkan keberkahan dalam kehidupannya. Demikianlah hikmah lantaran taat kepada perintah Rasulullah. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Oke, jadi sampai di sini dulu video kali ini. Jadi seperti itulah kisah sahabat Rasulullah, yaitu Julaibib radhiyallahu anhu, salah satu sahabat yang lebih memilih untuk berjihad di jalan Allah, dan sahabat ini sangat-sangat merindukan syahid di jalan Allah. Oke, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, share ke semua sosial media kalian, dan klik tombol subscribe-nya coy. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya tentunya agar kalian mendapatkan pemberitahuan di saat saya mengupload video-video terbaru ke depannya. Ya, semoga bermanfaat. Saya Dusjana pamit. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.